Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Nur Lati, dan di video kali ini saya akan membahas materi tentang equities. Nah, equities ini itu merupakan bagian dari 5 elemen dasar dalam pelaporan keuangan. Nah, equities ini adalah yang menjadikan atau yang membedakan antara bentuk kepemilikan bisnis. Nah, ada 3 bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama itu adalah perusahaan perseorangan atau proprietorship. Nah, pada perusahaan perseorangan ini, ekuitas itu adalah modal dari si pemilik. Nah, yang menjadi pengurangnya itu adalah pengambilan pribadi atau private. Kemudian yang kedua ada perusahaan persekutuan atau partnership. Nah, di mana modalnya ini berasal dari para sekutu. Kemudian yang ketiga ada perseroan terbatas atau corporation. Nah, yang akan dibahas di chapter ini itu adalah mengenai ekuitas pada perusahaan perseroan terbatas. Nah, di mana ekuitas pada perusahaan perseroan terbatas ini itu terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu modal saham dan return earning. Nah, modal saham ini itu hanya akan berubah apabila ada transaksi sehubungan dengan saham. Misalnya penerbitan saham baru, maka ekuitas share capitalnya itu akan bertambah. Nah, tapi kalau perusahaan beroperasi kemudian memperoleh laba, maka laba yang diperoleh pada perusahaan untuk periode tersebut akan menambah ekuitas pada bagian return earning. Begitupun juga apabila perusahaan rugi. Nah, selain itu, pembagian dividen itu juga akan mengurangi return earning. Nah, return earning atau saldo laba ini dipengaruhi oleh pendapatan, beban, dan dividen. Nah, pada pertemuan ini, yang akan dibahas itu mengenai share capital, treasury share, dividen, dan return earning. Kemudian, ada karakteristik dari perusahaan perseroan terbatas. Nah, yang pertama itu dipengaruhi aturan hukum. Lalu yang kedua menggunakan sistem saham, dan yang ketiga ada saham biasa dan saham preference. Nah, kemudian maksud dari sistem saham itu adalah di mana saham yang dimiliki oleh pemegang saham itu akan menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Kemudian sebagai dasar membagi hak suara untuk memilih direktur perusahaan tersebut. Lalu sebagai dasar membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Nah, apabila perusahaan bangkrut, kemudian semua aset dijual, maka hasil penjualannya itu untuk yang pertama melunasi hutang perusahaan kepada kreditur. Lalu yang kedua pemegang saham istimewa, dan yang ketiga itu pemegang saham biasa. Itu pun kalau hasil penjualan aset itu tadi masih ada. Lalu untuk membagi secara proporsional menggunakan prime type right atau hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli saham apabila perusahaan menerbitkan saham baru. Nah, gunanya itu untuk mempertahankan proporsi kepemilikan si pemegang saham lama ini di perusahaan kita. Nah, apabila si pemegang saham lama ini tidak setuju, maka baru ditawarkan kepada pemegang saham yang baru. Nah, kemudian ada jenis-jenis saham. Nah, di sini ada jenis-jenis saham itu ada saham biasa dan saham istimewa. Dan setiap saham, baik itu saham biasa ataupun saham istimewa, itu mempunyai keunggulan masing-masing. Nah, di mana untuk pemegang saham biasa itu memiliki hak suara atau hak voting apabila adanya rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua, memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan pemilik saham istimewa. Dan yang ketiga, tidak ada garansi akan mendapatkan dividen. Lalu sedangkan untuk saham istimewa itu yang pertama itu mendapatkan hak memperoleh dividen terlebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Lalu yang kedua, kalau dividen bersifat kumulatif atau tidak dibagikan pada periode sebelumnya,
maka dividen yang diterima adalah dividen tahun sebelumnya ditambah dividen tahun sekarang. Nah, kalau sifatnya tidak kumulatif, maka yang tertunggak di tahun sebelumnya tidak akan didapatkan. Yang didapatkan hanyalah untuk dividen tahun sekarang. Lalu, mendapatkan urutan kedua dalam alokasi penjualan aset jika perusahaan itu dilikuidasi. Lalu yang ketiga, itu tidak memiliki hak suara. Kemudian kita akan membahas ekuitas pada perusahaan, di mana ekuitas pada perusahaan ini terdiri dari ada share capital, share premium, return earnings, accumulated other comprehensive income, treasury share, dan non-controlling interest. Nah, yang pertama itu share capital. Nah, share capital ini terbagi menjadi dua, yaitu share capital ordinary atau modal saham biasa dan share capital preference atau modal saham preference. Lalu share premium atau biasa disebut itu agio saham biasa atau agio saham preference. Nah, ini terdiri dari share premium ordinary dan share premium preference. Kemudian ada return earnings, saldo laba. Terus yang keempat ada accumulated other comprehensive income, dan kelima ada treasury share, di mana saldo normal dari treasury share ini dikredit dan akan menjadi pengurang ekuitas karena treasury share ini adalah saham biasa perusahaan yang beredar kemudian ditarik kembali oleh perusahaan. Kemudian yang keenam ada non-controlling interest atau pemegang saham non-pengendali. Nah, kemudian ada akuntansi penerbitan saham, yang mana pertama itu diterbitkan pada fair value share atau diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Lalu yang kedua ada no par value share atau diterbitkan tanpa nilai nominal. Lalu yang ketiga penerbitan saham melalui kombinasi. Misalnya dalam bentuk satu paket itu ada saham biasa dan saham preference. Kemudian ada penerbitan saham melalui penerbitan saham transaksi non-cash. Misalnya itu kita membeli tanah dan kita melakukan pembayaran tanah tadi dengan menerbitkan saham. Lalu yang kelima ada biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham. Nah, untuk yang pertama, akuntansi penerbitan saham ketika perusahaan menyebutkan nilai nominal. Nah, biasanya nilai nominal ini tidak menunjukkan bahwa apabila nilai nominalnya rendah, berarti perusahaannya jelek. Dan bisa jadi nilai nominalnya rendah tetapi harga pasarnya tinggi. Kemudian yang kedua, akuntansi penerbitan saham tanpa nilai nominal. Nah, alasan untuk menerbitkan saham tanpa nilai nominal ini yang pertama itu untuk menghindari terjadinya contingent liabilities. Lalu yang kedua, nilai nominal tidak berelasi dengan harga saham. Nah, yang ketiga, itu akuntansi untuk penerbitan saham melalui kombinasi. Nah, ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan antara saham biasa dan saham preference. Yang mana yang pertama itu menggunakan metode proporsional. Digunakan ketika kedua harga pasar saham itu diketahui. Lalu yang kedua menggunakan metode incremental. Nah, ini digunakan ketika hanya salah satu harga pasar saham yang diketahui. Lalu yang keempat itu akuntansi untuk penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Nah, contohnya kita menerbitkan saham untuk membeli aset tetap atau menerbitkan saham untuk membayar jasa yang sudah diberikan kepada perusahaan kita, ataupun untuk menerbitkan saham untuk memberi bonus kepada manajemen atau karyawan berprestasi. Kemudian yang kelima, biaya-biaya terkait dengan penerbitan saham. Nah, ini bisa seperti underwriting cost, printing cost, accounting dan legal fees, tax, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas treasury share. Nah, ada alasan atau dasar perusahaan membeli kembali saham yang sudah beredar. Nah, yang pertama itu agar saham menjadi menarik karena adanya permintaan, walaupun yang membeli saham tersebut adalah perusahaan kita sendiri. Lalu yang kedua, meningkatkan return earnings per share karena untuk menghitung laba per saham itu didapat dari pembaginya. Pembaginya itu jumlah saham biasa yang beredar. Nah, kalau treasury share kalau terjadi treasury share, maka otomatis jumlah saham biasa yang beredar itu berkurang.
Nah, kalau pembaginya lebih kecil, maka akan meningkatkan return earnings per share. Kemudian yang ketiga itu saham akan digunakan sebagai bonus kepada karyawan berprestasi. Kemudian yang keempat, untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disukai. Nah, secara akuntansi itu ada dua metode yang dikenal untuk treasury share. Yang pertama itu cost method atau metode harga perolehan. Lalu yang kedua par or state value method atau metode nilai nominal. Nah, treasury share ini itu akan mengurangi ekuitas dari perusahaan. Nah, treasury share ini itu bisa kita jual kembali. Nah, itu bisa kita jual di atas harga perolehan atau di bawah harga perolehan. Dan keduanya ini itu akan meningkatkan total aset dan ekuitas. Nah, saham yang sudah dibeli kembali atau treasury share ini tujuannya itu bukan untuk dipensiunkan, tetapi bisa untuk memberi bonus ataupun sebagainya. Nah, kemudian ada fitur-fitur dalam saham preference. Yang pertama itu mendapatkan alokasi pembagian lebih dahulu dibanding pemilik saham biasa. Lalu yang kedua, mendapatkan alokasi pembagian lebih dahulu dibanding pemilik saham biasa apabila perusahaan dilikuidasi. Lalu yang ketiga, sifatnya kumulatif. Yang keempat, dividen saham preference jumlahnya tetap atau sudah ditentukan. Lalu yang kelima, memiliki hak untuk dikonversi menjadi saham biasa apabila kategori convertible preference share. Lalu yang keenam, dilunasi lebih cepat karena di dalam preference share itu ada unsur obligasi dan saham. Dan yang ketujuh, tidak ada hak voting atau hak suara. Nah, itu saja materi pembahasan saya pada video kali ini. Apabila dirasa oleh teman-teman video ini bisa bermanfaat, silakan di-share kepada teman-temannya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.